Halo Bapak Ibu, Opa Oma, Sobat sehat semua. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Siap-siap, karena kali ini kita akan mengupas tuntas sesuatu yang mungkin sering Anda santap, tapi belum tentu Anda tahu semua rahasianya. Dari channel Sobat Sehat Penyakit Dalam, kita akan membuka tirai misteri di balik camilan rakyat jelata yang sering menemani kita bersantai, kacang rebus. Yah, kacang tanah yang direbus, sederhana, tapi menyimpan segudang cerita, khusus untuk para lansia. Ini penting banget. Apa sebenarnya akibat dari kebiasaan makan kacang rebus setiap hari? Apakah camilan gurih ini benar-benar jagoan kesehatan yang akan membuat Anda merasa bugar luar biasa? Atau justru ada bom waktu tersembunyi yang diam-diam mengintai tubuh kita yang sudah menua? Jangan sampai niat baik Anda untuk sehat malah berubah jadi petaka tak terduga. Mari kita selami lebih dalam fakta dan mitos seputar kacang rebus untuk lansia, agar Anda bisa menikmatinya dengan tenang, bijak, dan penuh kemenangan. Oh ya, sebelum kita lanjut klik subscribe dan share video ini ya, coba absen dulu di kolom komentar. Berapa usia Anda saat ini dan dari kota mana Anda menonton video ini? Kami senang sekali bisa menyapa sobat sehat dari berbagai penjuru Indonesia dan mengetahui berapa usia Anda agar kami bisa terus menyajikan konten yang paling relevan. Jangan malu-malu ya. Mari kita buat komunitas sehat yang interaktif. Kacang rebus, si mungil yang penuh kejutan. Sobat sehat, kacang rebus itu memang tak ada matinya. Murah, gampang didapat, dan bisa bikin perut kenyang. Dari warung kopi pinggir jalan, sampai camilan di rumah, dia selalu ada. Dia itu gudangnya protein, serat, lemak sehat, plus sebanyak vitamin dan mineral. Tapi, di balik kesederhanaan dan popularitasnya yang merakyat, kacang rebus menyimpan potensi yang luar biasa, baik sisi terang maupun gelapnya. Pertanyaannya, apakah dia bisa jadi ramuan mujarab yang bikin kita kebal penyakit kalau disantap setiap hari oleh para lansia? Atau justru ada kandungan tersembunyi yang bisa jadi tantangan tak terduga bagi tubuh kita yang sudah menua, yang mesinnya sudah tidak seprima dulu? Mari kita bahas dengan jernih, sejernih air rebusan kacang. Akibat baik manfaat konsumsi kacang rebus setiap hari, sang bintang penjaga vitalitas. Siap-siap terkejut dengan deretan kabar gembira ini. Kacang rebus, jika dikonsumsi dengan porsi yang pas dan cara yang tepat, punya segudang manfaat dahsyat yang bisa membuat tubuh Anda serasa punya tenaga super. Ini akan menjadi salah satu rahasia kecil untuk menjaga vitalitas Anda tetap membara, seolah waktu tak mampu menggerus semangat Anda. Kacang rebus adalah sumber protein nabati yang luar biasa, bagaikan otot dalam kulit. Dia itu kaya raya akan protein, yang esensial untuk menjaga massa otot Anda dan mencegah sarkopenia, yaitu kondisi di mana otot kita melemah drastis seiring penuaan. Protein juga sangat penting untuk perbaikan sel-sel tubuh dan produksi berbagai hormon. Dengan rutin mengonsumsi kacang rebus, Anda sedang memberikan bahan bakar premium untuk otot-otot Anda, menjaganya tetap kuat dan tangguh, siap untuk aktivitas sehari-hari. Tanpa merasa lemas, ini vital untuk menjaga kemandirian dan mengurangi risiko jatuh. Selain jadi jagoan otot, kacang rebus juga berkontribusi besar pada kesehatan jantung Anda, menjadikannya perkasa dan stabil seperti benteng. Dia itu mengandung lemak tak jenuh tunggal dan ganda yang sehat, seperti asam olet dan linoleer, yang terbukti membantu menurunkan kadar kolesterol jahat LDL dan trigliserida dalam darah. Ibaratnya, lemak baik ini seperti pasukan pembersih yang menjaga pipa-pipa darah Anda tetap bersih dari kerak mematikan. Ditambah lagi, kandungan magnesium dan kalium di kacang rebus juga membantu menjaga tekanan darah tetap stabil, menjauhkan Anda dari ancaman penyakit jantung serta stroke yang menakutkan. Kacang rebus juga memiliki potensi tersembunyi dalam menjaga kadar gula darah Anda tetap kalem dan terkendali. Meskipun rasanya gurih, kacang rebus memiliki indeks glikemik yang rendah.
Ini berarti karbohidrat di dalamnya tidak langsung melonjakkan gula darah Anda. Serat dan protein di dalamnya juga membantu memperlambat penyerapan gula ke dalam aliran darah, mencegah tsunami gula darah yang drastis setelah makan. Ini bisa menjadi dukungan yang sangat berharga bagi lansia yang perlu menjaga kadar gula darahnya, atau bagi penderita diabetes yang ingin mencari camilan sehat yang lebih stabil dan aman. Kandungan antioksidan seperti resveratrol, vitamin E, dan berbagai flavonoid dalam kacang rebus juga dapat mendukung sistem kekebalan tubuh Anda hingga tangguh seperti pahlawan super. Antioksidan ini bekerja seperti tentara elit yang siap tempur, memerangi radikal bebas di tubuh Anda. Radikal bebas inilah biang keladi kerusakan sel, pemicu peradangan kronis, dan penyebab penuaan dini. Bagi lansia, di mana sistem imun cenderung melemah, asupan antioksidan dari kacang rebus ini bisa menjadi bentang tambahan Anda untuk melawan serangan virus dan bakteri jahat, menjaga Anda tetap sehat dan jarang sakit. Kacang rebus adalah sahabat sejati bagi pencernaan Anda, menjaganya lancar jaya dan bebas dari drama sembelit yang menyebalkan. Dia itu kaya raya akan serat, baik serat larut maupun tidak larut, yang bekerja sangat efektif melunakkan feses dan melancarkan pergerakan usus. Serat ini berfungsi sebagai sikat ajaib saluran pencernaan Anda, membantu mendorong sisa makanan keluar dengan lebih mudah dan teratur setiap hari. Bagi lansia yang sering mengalami sembelit atau masalah pencernaan lainnya, konsumsi kacang rebus bisa menjadi solusi alami yang lembut namun sangat efektif. Anda akan merasakan perut yang lebih nyaman, ringan, dan lega setiap hari. Memulai hari dengan perasaan super bahagia tanpa beban perut yang mengganggu. Manfaat kacang rebus untuk pengobatan penyakit tertentu. Sobat Sahan, selain manfaat kesehatan umum yang sudah kita bahas, kacang rebus juga menunjukkan potensi sebagai dukungan pelengkap dalam penanganan beberapa penyakit kronis yang sering menghantui lansia. Namun perlu diingat baik-baik, kacang rebus adalah makanan alami, bukan obat pengganti resep dokter. Namun nutrisinya dapat melengkapi terapi medis Anda dengan sangat baik. Pertama, untuk penderita diabetes tipe 2, kacang rebus bisa menjadi pilihan camilan yang sangat cerdas. Karena indeks glikemiknya yang rendah, serta kandungan serat dan proteinnya yang tinggi, kacang rebus membantu mengendalikan kadar gula darah pasca makan secara lebih baik. Serat dan protein memperlambat penyerapan karbohidrat, mencegah lonjakan gula darah mendadak yang bikin kajen. Ini sangat krusial untuk menjaga kestabilan gula darah, sehingga mengurangi risiko komplikasi diabetes jangka panjang seperti kerusakan saraf atau ginjal. Kedua, bagi mereka yang berjuang dengan tekanan darah tinggi hipertensi, kacang rebus adalah teman baik yang patut diperhitungkan. Kandungan kalium dan magnesiumnya berperan penting dalam menurunkan dan menjaga tekanan darah dalam batas normal. Kalium membantu menyeimbangkan natrium, dan magnesium membantu merelaksasi pembuluh darah. Ini adalah bagian dari strategi diet non-farmakologis untuk menjaga kesehatan kardiovaskular Anda. Ketiga, untuk kondisi hiperkolesterolemia kolesterol tinggi, kacang rebus sangat bermanfaat. Lemak tak jenuh dan serat larutnya bekerja sinergi untuk menurunkan kadar kolesterol LDL, kolesterol jahat, dan trigliserida dengan kadar kolesterol yang lebih sehat. Risiko penumpukan plat di arteri yang memicu penyakit jantung koroner pun dapat berkurang signifikan. Keempat, kacang rebus juga dapat memberikan dukungan pada masalah peradangan kronis di tubuh, seperti radang sendi yang bikin ngilu. Antioksidan seperti resveratrol dan sifat antiinflamasinya dapat membantu meredakan gejala nyeri dan bengkak ringan yang terkait dengan kondisi peradangan. Ini seperti pemadam api alami yang siap menenangkan gejolak peradangan dalam tubuh Anda. Kelima, bagi lansia yang berisiko kekurangan gizi tertentu, terutama protein nabati, kacang rebus adalah solusi praktis dan murah. Protein lengkapnya mendukung pembangunan dan perbaikan jaringan tubuh, serta menjaga massa otot yang krusial untuk kemandirian di usia lanjut.
Penting untuk ditekankan, penggunaan kacang rebus sebagai pengobatan adalah dalam konteks diet pendukung dan pelengkap terapi medis. Selalu lanjutkan pengobatan medis yang diresepkan dokter dan konsultasikan setiap perubahan diet dengan mereka. Terutama jika Anda memiliki kondisi kesehatan yang kompleks atau sedang mengonsumsi obat-obatan. Jangan pernah mengambil risiko tanpa arahan ahli. Kisah Bapak HD, perut begah tak karuan akibat kacang rebus berlebihan. Namun, di balik semua manfaat potensial yang menggiurkan itu, ada kisah yang perlu kita jadikan pelajaran berharga. Kita belajar dari pengalaman Bapak HD, seorang pensiunan wira swasta berusia 72 tahun dari Surabaya, Jawa Timur. Bapak Hadi ini sangat gemar makan kacang rebus. Baginya, kacang rebus adalah camilan sore yang wajib ada, dan ia bisa menghabiskan 1 kilogram kacang rebus dalam sehari karena merasa sehat dan mengenyangkan. Niatnya baik, ingin menjaga kesehatan. Namun, setelah beberapa minggu, Bapak Hadi mulai mengeluh perutnya terasa kembung parah, begah, dan sering buang gas yang tidak nyaman, bahkan terkadang disertai kram perut hebat. Ia merasa perutnya seperti balon yang terus diisi udara. Setelah berkonsultasi dengan dokter, ia dijelaskan bahwa meskipun kacang rebus kaya serat, konsumsi terlalu banyak setiap hari bisa memicu produksi gas berlebihan pada sebagian orang, terutama lansia, yang sistem pencernaannya lebih sensitif terhadap oligosakarida dalam kacang. Kisah Bapak Hadi ini adalah peringatan serius bahwa bahkan makanan sehat sekalipun bisa berubah jadi bumerang dan menyebabkan ketidaknyamanan luar biasa jika dikonsumsi dalam dosis berlebihan atau tanpa memahami respons tubuh kita sendiri. Akibat buruk risiko dampak negatif konsumsi kacang rebus terlalu sering, waspada jebakan tersembunyi. Meskipun banyak manfaatnya, konsumsi kacang rebus setiap hari, terutama dalam jumlah berlebihan, atau pada kondisi tertentu, bisa memicu akibat buruk yang perlu Anda waspadai. Kacang rebus dapat menyebabkan masalah pencernaan berlebihan dan pembentukan gas. Meskipun kaya serat, konsumsi kacang rebus setiap hari dalam jumlah besar dapat memicu perut kembung, begah, dan pembentukan gas yang tidak nyaman. Kacang-kacangan mengandung oligosakarida, yaitu jenis karbohidrat kompleks yang sulit dicerna oleh sebagian orang, terutama lansia yang sistem pencernaannya mungkin tidak sekuat dulu. Ketika senyawa ini difermentasi oleh bakteri di usus besar, akan menghasilkan gas berlebihan yang menyebabkan ketidaknyamanan signifikan, bahkan nyeri perut. Ini bagaikan balon yang terus diisi udara di dalam perut Anda, membuat Anda merasa penuh dan tidak nyaman sepanjang hari. Konsumsi kacang rebus terlalu sering sebagai makanan utama atau dalam porsi sangat besar dapat menyebabkan kekurangan gizi lainnya. Meskipun kacang rebus bergizi, ia bukanlah sumber nutrisi yang lengkap untuk memenuhi semua kebutuhan harian tubuh Anda. Jika Anda terlalu bergantung pada kacang rebus dan mengabaikan asupan sayuran hijau, buah-buahan, protein dari sumber lain, serta vitamin dan mineral dari makanan lain, tubuh Anda akan kehilangan nutrisi esensial yang berujung pada malnutrisi yang menyebabkan kelemahan, anemia, atau masalah kesehatan lainnya. Ini bisa seperti mengisi bensin mobil dengan jenis yang sama terus-menerus tanpa pernah mengganti oli atau komponen lain. Lambat laun mesinnya akan rusak. Kacang rebus mengandung purin dalam jumlah sedang. Bagi penderita asam urat atau yang memiliki riwayat kadar asam urat tinggi, konsumsi kacang rebus setiap hari dalam jumlah besar berpotensi memicu serangan asam urat kambuh. Purin akan diubah menjadi asam urat di tubuh. Dan jika ginjal tidak efisien membuangnya, kristal bisa menumpuk di sendi, menyebabkan nyeri dan peradangan hebat yang sangat menyakitkan. Jika Anda sensitif terhadap purin, moderasi adalah kunci. Meskipun jarang, ada kemungkinan reaksi alergi terhadap kacang-kacangan, termasuk kacang tanah. Gejalanya bisa beragam, mulai dari ruam kulit, gatal-gatal, bengkak di bibir atau lidah, masalah pencernaan seperti mual dan diar, hingga reaksi alergi parah yang mengancam jiwa.
Jika Anda mengalami gejala ini, segera hentikan konsumsi dan cari bantuan medis. Kacang tanah mentah atau yang tidak dimasak sempurna dapat mengandung aflatoksin, sejenis racun yang dihasilkan oleh jamur tertentu Aspergillus flavus. Meskipun jarang pada kacang rebus komersial, konsumsi berlebihan dari sumber yang tidak jelas atau penyimpanan yang buruk bisa meningkatkan risiko paparan. Aflatoksin bersifat karsinogenik dan dapat merusak hati dalam jangka panjang. Selalu pastikan kacang direbus hingga matang sempurna dan disimpan dengan baik. Cara mengolah kacang rebus yang simpel, baik, dan benar. Sobat sehat, setelah memahami segala aspek kacang rebus, bagaimana cara terbaik mengonsumsinya agar manfaatnya maksimal dan risikonya minimal? Pertama, rendam kacang tanah kering semalaman minimal 8-12 jam sebelum direbus. Proses perendaman ini sangat penting. Ia tidak hanya mempercepat waktu masak, tetapi juga membantu mengurangi kadar senyawa antinutrisi seperti fitan, sehingga penyerapan mineral penting bisa lebih optimal. Air rendaman harus dibuang dan dibilas bersih sebelum direbus. Kedua, rebus hingga benar-benar empuk. Pastikan teksturnya sangat lembut. Proses perebusan yang sempurna membantu memecah karbohidrat kompleks oligosakarida yang sering menyebabkan gas dan kembung, serta memastikan keamanan dari potensi aflatoksin. Ketiga, konsumsi dalam porsi moderat, tidak setiap hari sebagai makanan utama. Jadikan kacang rebus sebagai camilan sehat 2-3 kali seminggu atau sebagai pengganti camilan tidak sehat dalam porsi yang wajar sekitar 1/4 hingga setengah cangkir kacang rebus. Keempat, variasikan diet Anda. Jangan hanya mengandalkan kacang rebus sebagai satu-satunya sumber protein atau serat. Pastikan Anda juga mengonsumsi berbagai sayuran hijau, buah-buahan, protein berkualitas dari sumber lain, dan air putih yang cukup. Kelima, selalu konsultasikan dengan dokter Anda jika Anda memiliki kondisi kesehatan kronis seperti diabetes, asam urat, gangguan ginjal atau sedang mengonsumsi obat-obatan, karena ada potensi interaksi. Himbauan penting untuk lansia, kunci hidup sehat di usia emas. Sobat sehat, di usia emas ini, Anda adalah pemegang kendali utama atas kesehatan dan kualitas hidup Anda. Pengetahuan yang Anda dapatkan hari ini tentang kacang rebus ini hanyalah salah satu kepingan puzzle dari gaya hidup sehat menyeluruh. Kami menghimbau Anda untuk selalu menjadi detektif kesehatan bagi tubuh Anda sendiri. Jangan mudah percaya pada satu klaim saja, apalagi yang berlebihan dan terdengar terlalu ajaib. Selalu cari informasi dari sumber terpercaya, seperti penelitian ilmiah yang kredibel atau ahli kesehatan yang memiliki lisensi, dan yang terpenting, jangan pernah ragu atau menunda untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi Anda secara berkala. Mereka adalah panduan terbaik yang bisa memberikan nasihat personal sesuai kondisi kesehatan unik Anda. Ingat, setiap tubuh itu istimewa, bagaikan sidik jari. Apa yang bermanfaat untuk satu orang belum tentu sama untuk yang lain, sehingga pendekatan personal sangatlah penting. Prioritaskan perawatan diri sebagai bentuk investasi jangka panjang yang paling berharga. Jadikan setiap pilihan makanan, setiap aktivitas fisik, dan setiap cara Anda mengelola stres sebagai langkah nyata menuju masa tua yang bugar, mandiri, dan penuh kebahagiaan. Ini adalah hak Anda untuk menikmati setiap momen di usia emas ini dengan penuh kualitas, tanpa terbebani masalah kesehatan yang bisa dicegah. Nasihat bijak tambahan, hidup adalah seni keseimbangan, bukan hanya sekadar camilan. Sobat sehat, setelah kita memahami seluk-beluk kacang rebus, ada satu pelajaran besar yang bisa kita petik. Kesehatan sejati datang dari seni keseimbangan, bukan dari keajaiban tunggal. Kacang rebus memang luar biasa, tapi ia hanyalah salah satu melodi dalam simfoni kesehatan tubuh Anda. Jangan pernah mengandalkan satu jenis makanan saja untuk menyelesaikan semua masalah atau mengharapkan hasil instan yang ajaib. Sebaliknya, fokuslah pada harmoni
dan moderasi dalam segala hal. Bayangkan hidup Anda sebagai sebuah lukisan indah yang harus dilukis dengan cermat. Kacang rebus mungkin adalah sentuhan warna yang kaya protein dan lemak sehat, tetapi lukisan itu membutuhkan beragam warna, guratan, dan komposisi yang seimbang untuk menjadi mahakarya yang utuh dan bermakna. Demikian pula tubuh Anda. Perpaduan nutrisi dari berbagai makanan, aktivitas fisik yang teratur, istirahat yang cukup dan berkualitas, pikiran yang tenang, serta interaksi sosial yang hangat adalah komposisi sempurna untuk mencapai kesehatan prima. Jadi, nikmati kacang rebus Anda secukupnya, tetapi jangan lupakan pentingnya buah-buahan segar, sayuran hijau, biji-bijian utuh, protein seimbang dari berbagai sumber, dan air putih yang cukup. Ini adalah resep untuk hidup yang panjang, sehat, dan bahagia yang bisa Anda ciptakan sendiri. Sobat Sehat, perlu kami tegaskan bahwa semua informasi yang kami sampaikan di channel Sobat Sehat Penyakit Dalam, termasuk pembahasan tentang kacang rebus ini, bersifat edukasi dan informasi umum. Konten ini bukanlah pengganti nasihat, diagnosis, atau perawatan medis profesional. Kami sangat menganjurkan Anda untuk selalu mencari nasihat dari dokter, ahli gizi, atau penyedia layanan kesehatan lainnya yang berkualifikasi mengenai pertanyaan apapun yang mungkin Anda miliki tentang kondisi medis atau diet Anda. Jangan pernah mengabaikan nasihat medis profesional atau menunda untuk mencarinya karena informasi yang Anda dapatkan dari video atau sumber online lainnya. Pengambilan keputusan terkait kesehatan Anda harus selalu berdasarkan konsultasi dengan tenaga medis yang memahami riwayat dan kondisi pribadi Anda. Sobat Sehat, sudah jelas bukan bahwa konsumsi kacang rebus setiap hari bisa sangat bermanfaat bagi lansia. Asalkan dilakukan dengan bijak dan dalam porsi moderat, kacang rebus adalah sumber protein, serat, lemak sehat, dan nutrisi penting yang mendukung otot, jantung, gula darah, kekebalan, dan pencernaan. Namun, penting juga untuk memahami potensi efek sampingnya jika berlebihan, terutama terkait gangguan pencernaan dan risiko purin bagi penderita asam urat. Ingat, setiap tubuh berbeda. Jadi dengarkan selalu sinyal tubuh Anda. Dengan pengetahuan yang tepat, Anda bisa terus menikmati manfaat kacang rebus dengan tenang, tanpa rasa khawatir, dan tetap menjaga kesehatan prima di usia emas. Kami berharap informasi ini memberikan panduan yang jelas dan praktis bagi Anda. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut atau Anda ingin berbagi pengalaman tentang konsumsi kacang rebus atau tips kesehatan lainnya, jangan ragu untuk menyampaikannya di kolom komentar ya. Kami sangat antusias untuk terus memberikan informasi terbaik bagi sobat sehat semua. Ingat, menjaga kesehatan itu mudah kok. Asalkan kita tahu caranya dan konsisten melakukannya setiap hari. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir, Sobat Sehat. Jika Anda merasa video ini bermanfaat dan ingin terus mendapatkan informasi kesehatan terbaru dari kami, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di channel YouTube Sobat Sehat Penyakit Dalam, like video ini, dan tinggalkan komentar Anda di bawah. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus berkarya dan menyebarkan kebaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat.